Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safana Erna Fadila. Hai guys, di video kali ini saya akan menjelaskan teori pembelajaran yang populer. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori kognitivisme. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Ketiga teori ini merupakan teori yang paling populer yang digunakan oleh para guru untuk pembelajaran saat ini. Sebelum masuk di videonya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe dulu ya teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit apa itu teori behaviorisme, apa itu teori kognitivisme, apa itu teori konstruktivisme. Teori behaviorisme itu untuk mengajarkan fakta atau what. Kalau teori kognitivisme itu untuk mengajarkan proses, prinsip atau how. Sedangkan teori konstruktivisme itu untuk mengajarkan penalaran yang tinggi atau why. Jadi itu sedikit penjelasan tentang ketiga teori. Sekarang kita masuk di teori behaviorisme, yaitu atau teori behavioristik. Menurut teori ini, pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar ketika adanya stimulus dari guru dan adanya respon dari para murid. Stimulus merupakan apa yang diberikan guru kepada para pembelajar atau para murid. Sedangkan respon itu adalah tanggapan para murid atau tanggapan para siswa kepada stimulus yang diberikan oleh guru. Dan teori pembelajaran ini berasal dari pengalaman siswa yang terjadi di lingkungannya, sehingga menjadikan siswa menjadi lebih berpengalaman. Teori pembelajaran behaviorisme ini juga memiliki pelopor. Yang pertama ada Whitson, yang kedua ada Clark Hull, yang ketiga ada Skinner, yang keempat Guthrie. Menurut Whitson, mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi atau stimulus dan respon. Menurut Clark Hull, menggunakan variabel hubungan antara stimulasi dan respon untuk menjelaskan suatu pembelajaran. Aplikasi behaviorisme dalam proses pembelajaran meliputi langkah-langkah yang banyak. Yang pertama itu menentukan kemampuan akhir yang diharapkan. Yang kedua itu menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa, menentukan materi pembelajaran, memecahkan materi pembelajaran menjadi beberapa bagian, menyajikan materi, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, serta tugas-tugas, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan dari para siswa, memberikan penguatan positif maupun motivasi kepada para siswa, memberikan stimulus baru, mengevaluasi hasil belajar, serta memberikan penguatan dan seterusnya. Teori pembelajaran kognitivisme ini terbagi menjadi banyak teori yang berkembang berdasarkan teori pembelajaran kognitivisme ini. Yang pertama itu teori perkembangan Piaget, yang kedua teori kognitif Brunner, dan yang ketiga itu teori Ausubel. Jadi yang saya akan jelaskan pada video kali ini itu hanya teori perkembangan Piaget. Ini dia teori perkembangan Piaget. Teori perkembangan Piaget, proses belajar terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai umur. Yang pertama itu asimilasi, penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua akomodasi, penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Yang ketiga ekuilibrasi atau penyeimbangan mental setelah terjadi proses asimilasi dan akomodasi. Aplikasi teori perkembangan Piaget. Yang pertama itu menentukan kemampuan akhir yang diharapkan memilih materi pembelajaran. Yang kedua menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa, bimbingan minimum oleh dosen, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu aktivitas siswa untuk berdiskusi atau bertanya, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Pada video kali ini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini adalah menjelaskan tentang belajar merupakan cara memanusiakan manusia.
Dalam praktek, teori belajar humanistik ini juga cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif dari contoh ke konsep, dari konkret ke abstrak, dan dari khusus ke umum. Teori ini mementingkan faktor pengalaman, keterlibatan mahasiswa yang aktif dalam proses belajar mengajar. Tahap-tahap teori ini yang pertama menentukan tujuan instruksional, yang kedua menentukan materi pembelajaran, mengidentifikasi entry behavior mahasiswa, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajari secara aktif. Nah, yang ketiga ini teori konstruktivisme. Teori ini percaya bahwa seseorang mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan yang utuh. Banyak para ahli yang berpendapat tentang teori konstruktivisme ini. Tapi yang saya akan jelaskan dalam video kali ini adalah pendapat dari John Dewey bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat sendiri. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa atau SCL atau Student Centered Learning dalam konteks pengalaman sosial. Prinsip konstruktivisme ini yang pertama, pengetahuan dibangun oleh diri sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari dosen ke mahasiswa. Jadi pengetahuannya ini didapat dari diri sendiri. Mahasiswa itu aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Dosen sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Jadi menurut saya prinsip yang ditanamkan oleh teori konstruktivisme ini bahwasanya mahasiswa itu mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri, tidak dibantu oleh dosen-dosen itu, hanya menyediakan sarana sehingga proses belajar itu dapat berjalan dengan efektif. Implikasi teori konstruktivisme ini yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar ini adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan dan masalah yang dihadapinya. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui pembelajaran yang menggunakan teori konstruktivisme ini. Mahasiswa diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar sendiri, cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Dosen berfungsi sebagai mediator atau yang mengantarkan, yang memberikan sarana pembelajaran atau yang memfasilitasi pembelajaran, dan teman yang membuat situasi, dan teman-teman di dalam pembelajaran juga itu adalah yang dapat membantu pembelajaran berjalan dengan kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri sendiri. Ya, sekarang sudah sampai di akhir video. Jadi itu semua adalah penjelasan sedikit dari saya tentang teori pembelajaran yang populer pada saat ini. Mohon maaf bila di video kali ini masih banyak kesalahan, karena saya masih belajar. Tolong dimengerti, tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini ya. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.